Saya semester 7 itu IPK saya 2,6. Mungkin bagi teman-teman yang dekat dengan saya lulus Fulbright tuh mungkin agak kurang percaya ya. Nggak percaya kalau saya dapat beasiswa Fulbright. Ini terima kasih Mbak Diki, terima kasih juga Mbak Rosita yang sudah mengundang saya di acara ini, dan juga Pak Saiful dan Mbak Eva yang sudah menyampaikan materi. Sebetulnya bisa dibilang saya nggak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan karena tadi secara motivasi sudah disampaikan oleh Pak Saiful dan juga banyak hal teknis yang sudah di-cover oleh Mbak Eva ya. Jadi saya akan cerita atau curhat saja ini, sharing pengalaman saya untuk mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa Fulbright. Ini presentasi saya sampaikan atau saya kasih judul sebagai mengetuk pintu langit menggapai beasiswa. Semua yang saya alami sebetulnya sudah saya tulis di blog saya di dnewk.com. Kalau saya sih, tips dari saya itu yang kuning ini yang terutama. Tips saya itu yang pertama satu aja, itu daftar gitu ya. Jadi terutama bagi teman-teman yang belum pernah, memang yang kadang-kadang ini pengalaman saya sendiri, kita itu selalu kurang percaya diri atau kurang pede sehingga nggak berani untuk daftar. Padahal mungkin kalau melihat dari pengalaman ataupun kapasitas, kita sebetulnya udah berani harusnya mengadu nasib untuk melaksanakan daftar beasiswa. Dengan hanya mengikuti seminar, sebetulnya kita tidak akan terlalu terbayang bagaimana proses yang harus kita hadapi untuk teknisnya ya mendapatkan beasiswa. Paling tidak untuk daftar itu kita harus punya beberapa yang menurut saya. Pertama, tekadnya harus bulat, karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Eva, ya beasiswa ini kan bersaing ya. Seperti misalkan di Fulbright itu 1 tahun bisa sampai 2.000 orang, tapi yang lolos cuma 50 gitu ya. Atau yang lain-lain juga semuanya harus mengalami seleksi yang ketat. Jadi sehingga untuk screeningnya itu pasti akan agak ketat dan banyak tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kalau kita nggak punya bensin, nggak siap lari maraton ya, tekadnya nggak kuat, mungkin ya itu nggak apply, nggak daftar. Kemudian yang kedua, mulai sejak awal, sejak sedini mungkin, ini curhatan juga karena saya mungkin kalau tadi Pak Saiful lulus doktor umur 34, saya justru dapat beasiswa umur 34 ya untuk S2. Jadi saya telat karena memang ada beberapa faktor yang mungkin nanti saya share. Jadi kalau teman-teman yang baru lulus S1 atau masih muda, apply sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, karena kita nggak tahu beasiswa mana yang akan kita dapat dan kapan kita akan mendapatkan itu. Apply sebanyak-banyaknya juga. Tadi jangan pilih-pilih. Kalau bisa semua kesempatan, semua peluang kita hantam gitu ya. Kita kejar, konsultasi pada senior, banyak-banyak yang berdoa, ini faktor X. Setelah ini, ya ini yang hijau ini. Ini mungkin gambaran yang akan dihadapi teman-teman ketika aplikasi Fulbright gitu ya. Saya aplikasi Fulbright itu 1 Maret 2016 dan berangkat Juli tanggal 17 kalau nggak salah tahun 2017. Jadi ya ini yang saya sampaikan tadi bahwa proses mendapatkan beasiswa itu lari maraton ya. Lari maraton. Jadi 1 tahun itu kita mengejar dari mulai memenuhi persyaratan administratif, menyiapkan dokumen-dokumen sebelumnya. Ini 1 Maret itu saya apply ya. Atau saya mendapatkan keputusan kalau saya sudah diterima mendapatkan beasiswa, lolos shortlisted gitu ya. Tapi sebetulnya sebelum itu kita juga sudah berdarah-darah juga. Artinya memang ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Saiful, ini hanya untuk yang lolos itu ya orang-orang yang mungkin tadi selain punya kapasitas, punya peluang, kapasitas, juga punya grit ya, punya tekad sama daya tahan yang sangat panjang gitu ya. Ini mungkin bisa dilihat juga yang hijau-hijau ini sebetulnya poin-poin yang sudah saya tulis di blog saya. Jadi kalau yang mau lebih detail silakan kunjungi dnewk.com.
Fulbright gitu ya. Di situ itu kalau beasiswa Fulbright itu ada 7 tahapan yang akan kita hadapi. Ini hanya proses seleksi ya, dari mulai sharing seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara, udah gitu kita memilih kampus, daftar kampus. Saya daftar kampus itu Fulbright mendaftarkan 4 kampus ya, dan saya daftar sendiri ke 4 kampus, jadi saya daftar ke 8 kampus di Amerika. Semuanya saya kira sih 7 yang nerima ya. Yang satu belum ada jawaban sampai saya memutuskan untuk ke Ohio University. Kemudian harus daftar pengalaman medical check up, terus juga harus ikut orientasi, begitu harus memenuhi persyaratan ke kampus dan segala macam gitu ya. Tadi GRE, tes IELTS dan yang lain-lain. Jadi memang perjalanan yang sangat panjang yang disebut melelahkan mungkin secara mental ya, tapi mungkin ya semuanya berkesan lah gitu ya. Ini jadi prosesnya, detailnya apa, tiap tahapan saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eva bahwa misi ataupun perspektif dari donor itu sangat penting gitu ya. Ini saya mungkin bisa menyampaikan, saya itu ke Fulbright itu dapat cuma 1 kali, dan itu karena desperate. Jadi tahun terakhir saya udah 5 tahun saya daftar ya, 4 tahun gitu saya coba daftar cari beasiswa. Saya daftar ke AS, saya daftar ke Chevening, saya daftar ke LPDP, nggak pernah ada yang lolos. Saya nggak berani daftar ke Fulbright sebetulnya karena waduh, kan yang lain kan banyak kuotanya ya. LPDP itu kan setahun sampai ada mungkin 900-an atau 600-an yang berangkat. Yang Australia itu sekitar 300-250 orang yang berangkat. Jadi peluangnya lebih besar. Fulbright ini 1 tahun cuma 70 orang gitu ya, mungkin 60-65 yang daftar. Jadi saya nggak pede sebetulnya untuk daftar Fulbright. Tapi ternyata saya minta di tempat lain keterima di Fulbright gitu ya. Jadi itu soal jodoh ya, soal jodoh, dan juga tadi balik lagi ke soal kesesuaian antara proposal, studi objektif, personal statement yang kita susun dengan beasiswa yang ditawarkan. Nah, jadi ini akhirnya memang setelah berjibaku saya dapat beasiswa Fulbright. Setelah 1 tahun, mungkin 1 tahun setengah saya kejar, saya dapat beasiswa Fulbright scholarship untuk master ya, master tahun 2017 sampai 2019 di Master of International Development Studies di Ohio University. Tadi sampai lagi ini sekaligus promo blog juga ini. Jadi kalau yang mau detail karena teknis-teknisnya dan pengalaman mungkin juga saya share juga di situ contoh personal statement sama studi objektif saya. Bukan untuk semuanya kan harus di-customize, tapi paling tidak formatnya seperti itu yang saya buat untuk Fulbright. Jadi ada di blog saya. Jadi ini saya sebetulnya saya bikin suratan juga. Pertama, mungkin ada beberapa hal. Ini saya tulis di blog saya soal niat, rencana, dan aksi. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Saiful juga ya. Kita punya niat, punya rencana, punya aksi. Saya tulis di blog saya itu bahwa sebetulnya saya memang udah punya pengen niat untuk mimpi ke luar negeri itu sejak saya SD gitu ya. Sejak kalau nonton TV dan segala macam tuh kayaknya kalau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri enak gitu ya, atau menarik gitu. Akhirnya memang itu yang membuat saya juga saya nggak pernah secara langsung belajar resmi ya bahasa Inggris, tapi sejak SD itu saya dikasih 1 kamus sama orang tua, itu kemana-mana saya bawa gitu ya. Saya nonton TV, saya buka ada pokoknya ada kata bahasa Inggris saya buka, kamar mandi saya buka, kemana-mana saya buka gitu ya. Jadi saya belajar otodidak dari bahasa Inggris. Jadi semua berawal dari niat. Kalau kita punya rencana, punya niat, pasti akan ada jalan selama kita mau berusaha. Jadi niat, rencana, aksi, nama malu dunia. Mungkin bagi teman-teman yang dekat dengan saya lulus Fulbright mungkin agak kurang percaya ya. Nggak percaya kalau saya dapat beasiswa Fulbright. Jadi saya semester 7 itu IPK saya cuma 2,6. Saya harus ngulang mungkin 4 semester supaya IPK saya bisa memenuhi syarat beasiswa, karena rata-rata syarat beasiswa itu 3,0 ya, 3,0. IPK saya cuma terakhir itu 3,0 dari 2,6. Saya ngulang-ngulang sampai 3,01. Jadi secara akademik ini mungkin saya bukan termasuk, kalau lihat dari nilai saja bukan termasuk orang yang sangat akademis gitu ya.
Mungkin juga ada faktor lain karena saya kuliah di Dirosat Islamiyah yang sangat bahasa Arab, sementara kebanyakan aktif di sosial, jadi agak kurang. Jadi saya kuliah 8 tahun gitu. Jadi kalau dari segi profil akademik itu nggak meyakinkan untuk dapat beasiswa gitu. Makanya saya daftar beasiswa itu 9 kali. Ini contohnya yang LPDP itu saya daftar 2 kali itu nggak pernah lolos, bahkan nggak pernah masuk wawancara sama sekali gitu. Mungkin karena yang dinilai adalah kualitas akademik gitu ya, ini IPK-nya segini nggak gimana bisa dapat beasiswa gitu. Mungkin juga yang kedua karena memang penerima lembaga beasiswa itu kalau kita ditolak nggak pernah ngasih jawaban kan, nggak pernah menjelaskan kamu ditolak karena apa, nggak ada itu seperti itu. Tapi bisa jadi karena itu secara akademik merit saya mungkin tidak terlalu profilnya nggak terlalu cocok. Itu karena di tempat lain mungkin itu yang dilihat. Tapi ketika saya daftar ke Fulbright, justru mungkin yang dilihat adalah aktivitas saya. Saya aktif di Muhammadiyah, aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai tingkat pusat. Saya juga aktif di Majelis Pembina Kesehatan Umum, aktif terlibat dalam advokasi kebijakan pengendalian rokok dan yang lain-lain sampai tingkat nasional. Jadi secara aktivitas saya memang punya kelebihan lah gitu ya. Saya aktivis gitu segala macam. Nah di Fulbright itu mungkin itu yang dicek gitu ya, yang dites, karena juga setelah saya lolos saya jadi pernah menjadi tim seleksi juga untuk beasiswa Fulbright yang lain. Memang itu yang dinilai gitu ya, bahwa ada beberapa beasiswa yang bukan hanya akademik, bukan hanya potensi riset, tapi juga sebetulnya impact factor. Ini orang kalau dikasih beasiswa kira-kira bisa melakukan apa ini kalau udah pulang. Jadi itu yang mungkin yang harus kita lihat. Sebetulnya kita bisa lihat profil kita itu seperti apa, kita punya kelebihan di mana, apply sebanyak-banyaknya karena memang kita nggak tahu beasiswa mana yang menarik. Misalkan ketika saya di LPDP itu, padahal di LPDP itu waktu itu tim seleksi saya adalah salah satu tim penguji skripsi saya, jadi orang fakultas saya di UIN gitu ya. Jadi dekan saya di UIN, jadi tim seleksi di LPDP. Saya 2 kali wawancara di LPDP tapi nggak lolos karena memang salah satunya karena saya riset saya adalah terkait dengan kebijakan publik, terutama public health terkait rokok. Nah mungkin di LPDP itu hal seperti itu tidak menarik gitu ya. Dan selama presentasi pertanyaannya itu standar gitu, sederhana saja. Jadi saya diwawancara cuma 15 menit atau 10 menit tuh ya, dingin aja gitu pas wawancara. Saya 2 kali wawancara di LPDP itu dingin aja. Padahal saya udah sangat pede, ini saya udah siap-siap berapa kali ini aplikasi beasiswa saya yang berapa, saya harus lolos gitu. Nah sementara di Fulbright saya diwawancara hampir setengah jam, 25 menit gitu ya. Itu yang wawancara itu sangat tertarik gitu, isu rokok bagaimana di Indonesia, impact-nya terhadap pembangunan manusia dan segala macam. Bener-bener personal statement saya itu dikuliti, ditanya gitu ya, bahwa kamu tuh mau belajar apa dan kenapa kita layak mendapatkan kamu beasiswa. Mungkin poin saya adalah yang pertama itu soal jodoh gitu ya. Karena kalau soal hitung-hitungan, kalau lihat dari jumlah beasiswa yang ditawarkan, lamanya beasiswa, kemudian orang yang daftar ke situ, Fulbright itu banyak orang yang bilang Fulbright itu paling susah gitu ya. Paling susah karena ya yang daftar banyak, terus orang-orangnya, alumninya Buya Syafi'i, Pak Din lah dan segala macam gitu ya. Orang-orang besar semua gitu. Kelas berat itu beasiswanya, dan setiap tahun cuman kurang dari 100, kalau nggak salah cuma 70-65 orang. Tapi ya namanya jodoh gitu ya, saya ditolak AAS mungkin 3-4 kali, ditolak LPDP, ditolak NZaid yang lain, tapi saya terima Fulbright gitu. Jadi itu saya pikir ya itu soal jodoh gitu ya, garis tangan itu mungkin kita nggak tahu sebetulnya kita bisa mendapatkan garis nasib untuk mendapatkan beasiswa di mana. Yang pertama. Kemudian yang kedua tadi persiapan ya, atau kesiapan secara teknis dan secara mental. Ya karena tadi banyak persyaratan yang harus kita penuhi yang itu memerlukan effort yang sangat ya tidak sedikit gitu ya. Jadi jangan harap kita konsultasi, misalkan sekarang konsultasi dengan ikut seminar ini Mbak Eva dengan Pak Saipu, atau kita seminar beasiswa apapun, kalau kitanya nggak cukup punya grit ya di dalam diri kita, artinya usahanya nggak siap, ya saya kira mungkin agak sulit gitu. Makanya sebetulnya tergantung faktor utama itu ya di diri kita ini. Kita memang mau apa enggak dan mau menjalankan syarat-syaratnya. Yang ketiga, faktor X. Nah ini faktor X itu saya daftarkan hampir 3 tahun ya, hampir 9 kali
daftar di beasiswa. Itu ternyata ada faktor X-nya. Yang pertama, karena dalam 3 tahun itu saya nggak pernah bilang sama orang tua. Ini saya tuliskan di sini, ada teman saya, senior saya, Irfan Amali, yang nulis beasiswa di bawah telapak kaki ibu. Ternyata saya daftar dari tahun 2014 sampai 2017 tuh saya nggak pernah minta restu ibu, dan ibu saya ketika saya tanya tuh saya pengen S2 lagi, ya udah kuliah di yang deket aja gitu ya kan, di Jakarta aja di dalam negeri. Ternyata ibu saya memang nggak mengharapkan atau nggak ngasih restu saya untuk kuliah ke luar negeri ya, ke yang jauh gitu, karena takut anaknya nggak pulang lah dan segala macam gitu. Jadi ya itu mungkin ada faktor X yang membuat saya itu gagal ya dalam 3 tahun pertama. Ya, tahun keempat, tahun 2016 saya datang ke rumah, pulang, terus saya bilang, saya pengen daftar beasiswa, daftar ke luar negeri, karena ya saya ceritakan alasannya kenapa manfaatnya belajar di luar negeri, perspektif belajar, dan tentunya ini kalau beasiswa kan kita belajar dengan gratis gitu ya, bukan pakai uang kita sendiri. Akhirnya ibu saya ya merestui ya, didoakan, bahkan namanya orang kampung ya, ibu saya tuh mengumumkan di masjid di tengah pengajian kalau anak saya mau daftar beasiswa, tolong didoakan gitu ya. Jadi sekampung mendoakan saya, dan tahun itu saya dapat beasiswa dari Fulbright gitu. Jadi faktor X atau dari ibu ataupun mungkin dari pasangan itu akan menurut saya sangat berpengaruh ya, karena mungkin itu doa dan segala macam itu bisa menentukan usaha kita. Yang ke berapa nih? Keempat ya, soal impact faktor itu, bahwa kita jangan hanya menunjukkan tadi, kalau misalkan di presentasinya Mbak Eva itu kita harus describe, menjual diri kita sendiri, memarketingkan kenapa kita layak mendapatkan beasiswa. Kita jangan hanya menunjukkan satu sisi. Mungkin karena teman-teman di sini yang dari ITB Ahmad Dahlan, mungkin kita berasal dari sebuah komunitas, misalkan Muhammadiyah dan segala macam, aktif di organisasi, punya jaringan dan segala macam. Saya kira itu bisa jadi nilai tambah. Pengalaman leadership, aktivitas di tingkat masyarakat dan segala macam itu bisa jadi impact faktor yang menjadikan pertimbangan bagi pemberi beasiswa. Saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Saiful. Kesuksesan itu adalah perpotongan antara garis kesempatan gitu yang nggak ada di atas sama garis kesiapan gitu ya. Jadi kalau kita ketemu antara kesempatan dan kesiapan kita, mungkin kita akan berhasil. Itu dalam segala hal ya, dalam bisnis, dalam karir apapun gitu ya, bermusik, dalam akademik dan yang lain-lain. Ini soal beasiswa juga sama. Setiap tahun itu paling tidak, kalau dilihat di sini, Australia Award buka setahun sekali, Chevening 1 tahun sekali, Tunet ada sekitar 6 bahkan 7 bukan 10 beasiswa yang buka pendaftaran tiap tahun. Artinya dalam setiap tahun ada 15 sampai 20 kesempatan yang lewat gitu ya. Kita siap apa enggak gitu ya, tuvelnya udah cocok apa enggak, punya proposal riset apa enggak, sudah punya supervisor apa enggak gitu kan, punya rekomendasi dan yang lain-lain gitu ya. Karena kebanyakan orang yang capable, qualified, tapi nggak dapat ya karena nggak daftar. Tip dari saya ya daftar gitu. Sepanjang apapun kita akan tahu kualitas kita atau bisa mengakses kesiapan kita tuh kalau kita sudah mencoba untuk daftar, menyiapkan segala macam. Kesempatannya selalu ada setiap tahun. Mungkin LPDP itu sampai sekarang mungkin 2 kali ya tahun ya. Kalau dulu bisa sampai 4 kali 1 tahun. 1 tahun itu bisa sampai tadi 600 sampai 700 orang yang bisa diberangkatkan. Belum lagi beasiswa bidik misi, beasiswa mora dan segala. Cuman ya itu kesiapan kita harus dipacu supaya memang kita layak untuk mendapatkan. Pada akhirnya ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bukan hanya soal teknis tapi juga soal mental dan juga soal non teknis. Manjada wajana, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan, dan ya siapa yang sabar ya, sabar itu ya berani untuk memenuhi segala macam tantangan itu, persyaratannya, kita juga tidak akan mendapatkan hasilnya dengan lebih baik. Kalau sudah berusaha, apapun hasilnya itulah yang terbaik bagi kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat ya, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.